Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Raja Tirta Samudra dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Sekarang saya akan membahas tentang manajemen sistem informasi perusahaan. Yang pertama, manajemen finansial. Mengapa kita harus melihat keuangan sebagai sistem materi yang akan kita ulas pertama kali ketika kita berbicara tentang manajemen? Tentu tujuan perusahaan secara garis besar mendapatkan keuntungan. Kemudian keuntungan perusahaan menjadi salah satu yang paling penting dalam kehidupan perusahaan tersebut. Untuk melihat manajemen finansial dan bagaimana sistem informasi tersebut dapat bisa membantu meningkatkan pendapatan dengan cara pembelian barang atau procurement, manajemen dana tunai, pencernaan pembiayaan, manajemen aset perusahaan, akun utang, akun piutang, jurnal umum, dan segala jenis reporting. Contohnya, laporan rutin dan laporan khusus. Yang kedua, manajemen SDM. Mengatur sumber daya manusia adalah hal yang sulit tentunya. Maka dari itu, harus ada sistem yang dapat mempercepat proses pengerjaan yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan. Biasanya ini disebut dengan HRIS, Human Resource Information System. Contohnya, modul utama kepegawaian seperti data karyawan, gaji dan tunjangan, pengembangan profesi pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya ada juga modul ketenaga kerjaan seperti absensi, cuti, sakit, izin, dan sejenisnya. Selanjutnya dari aplikasi tersebut bisa membentuk metrik kekuatan SDM pada perusahaan sehingga dapat membantu perusahaan dalam membangun strategi yang handal. Yang ketiga, manajemen rantai pemasok. Perusahaan harus mempunyai strategi agar mengurangi biaya produksi. Salah satunya adalah melihat sistem yang berjalan tersebut. Tahap pertama adalah tahap perencanaan. Jika perusahaan mempunyai strategi penghematan biaya, maka dapat mempertimbangkan untuk mengurangi biaya penjualan atau biaya sewa gedung. Tahap yang kedua, memilih sumber bahan baku yang tepat. Pertimbangan dari sisi harga, nama pemasok, pengalaman pemasok, serta kualitas barang pemasok menjadi suatu pertimbangan. Tahap yang ketiga, membuat barang mentah menjadi barang yang berharga. Dalam hal ini, banyak bagian yang dapat digunakan dengan teknologi sehingga mempercepat produksi. Tahap yang keempat adalah pengiriman barang dari pabrik menuju tempat pembuatan lanjutan ataupun tempat penjualan. Tahap yang kelima adalah pengembalian barang apabila ada yang cacat. 5 langkah dalam manajemen rantai pemasok: perencanaan, sumber, pengelolaan, pengiriman, pengembalian. Selanjutnya, ada manajemen relasi pelanggan. Sumber pendapatan pertama pasti pelanggan. Dengan ketatnya persaingan, kita harus bisa memenangkan persaingan dengan mengambil hati customer kita. Teknologi sistem informasi dapat membantu mengatur relasi pelanggan kita agar pelanggan tetap setia membeli produk kita. Manajemen relasi pelanggan atau customer relationship adalah strategi proses sistem informasi yang digunakan orang organisasi untuk menjaga relasi baik kepada pelanggan baru maupun lama. Nah, adapun kegunaan aplikasi CRM adalah sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan retensi pelanggan. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Yang ketiga ada pertumbuhan pendapatan. Yang keempat ada mendengarkan pelanggan. Selanjutnya, masuk ke dalam perencanaan sumber daya perusahaan. Aplikasi manajemen bisnis yang mempermudah pengelolaan bisnis secara terintegrasi, otomatis kita kenal dengan ERP atau ERP, atau istilahnya adalah Enterprise Research Planning. ERP ini sering disebut sebagai aplikasi back-end yang bekerja tidak berhubungan dengan pelanggan. Aplikasi ini minimum fungsi penting perusahaan. Contohnya modul finansial, aset sumber daya, dan semakin besar akan semakin banyak hubungan seperti CRM, SCM, KM, dan lainnya.